Ada ambil masjid kuadang, kubahnya dari ameh, ya dah. Dinding berlapiskan macam-macam. Sehingga kini ko pebo orang pergi datang ke masjid bukan pergi beribadah lah, pergi mencari kehebatan fisik masjid. Makanya Nabi larang tu, jangan kalian mengunjungi masjid, sengaja mengunjungi masjid, kecuali hanya boleh 3 masjid yang sengaja dikunjungi. Haram, Nabawi, Aqsa. Apa salahnya begini Pak? Guru-guru mengaji kok Pak diberikan insentif yang besar oleh masjid, sehingga nyoba semangat lo mengajar anak-anak kok. Bayangkan Pak Ibu, guru mengaji tiap hari maja anak mengaji 500 sebulannya Pak Ibu. Itu dah tinggi tu mah, ada yang 300 sebulannya. Bagaimana membangun agama dengan begitu caranya tu Pak Ibu tu. Tapi kalau untuk membongkar masjid ratusan juta, tak keberatan pengurus lah Pak Ibu. Memberi honor guru mengaji 500.000, rasanya gadang kecik pengurus tu Pak Ibu. Itulah yang anehnya Bapak Ibu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam bab al-masajid, hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara masjid ya. Belum selesai di pertemuan yang lalu, mudah-mudahan di malam ini bisa kita selesaikan. Terakhir kita bahas hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, di mana Rasulullah bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, ya. Artinya meludah di masjid adalah dosa, tapi kafaratnya atau pengampunan dosa itu dengan cara menimbunnya. Kira gitu ya. Jadi kata Nabi, meludah di masjid itu adalah dosa, tapi dosa meludah di masjid itu bisa diampuni hanya dengan menimbun ludah itu. Apa makna hadis Ibu? Dulu Masjid Nabawi itu ndak berkarpet, ndak berkeramik, lantainya lantai pasir, tanah. Makanya ada sahabat yang meludah di masjid itu Pak. Ya, jadi kalau meludah di masjid, karena begini itu boleh. Bapak Ibu kalau batu ya berdahak, maka boleh meludah di masjid itu. Meludahnya ke kiri, tak boleh ke depan, tak boleh ke kanan. Jadi meludahnya ke kiri dan langsung ditimbun dengan kaki. Itu boleh tuh Pak. Ya, itu kenapa dulu Pak Ibu Masjid Nabawi itu ada orang yang kencing di dalamnya. Ya, ada sahabat orang Badui datang ke Masjid Nabawi, tiba-tiba kencing di sudut masjid itu. Nah, jadi jangan dibayangkan Masjid Nabawi itu seperti masjid kita hari ini Bapak Ibu ya. Enggak. Ya, serba sederhana. Dan itu kenapa Bapak Ibu Nabi dan sahabat itu sujudnya di atas tanah. Enggak ada bawa sajadah tuh. Dan diceritakan Nabi dan sahabat itu kalau salat itu kening mereka itu dipenuhi dengan pasir. Dan Nabi melarang jangan dihapus tanah pasir yang menempel di keningmu. Fa inna rahmata tuwajihukum, karena rahmat Allah sedang menghampirimu. Jadi kalau Bapak Ibu sujud nanti laki kasih di kaniang tanah, jangan dihapus begini, biarkan jatuh sendiri. Justru yang paling hebat sujud itu di atas tanah. Itu yang paling hebat. Makanya saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu salat ke masjid bawa sajadah tabah. Ya. Imam dah disediakan sajadah tabah seperti kasur, tidak usah. Ya. Justru salat yang paling khusyuk itu kalau sujudnya langsung ke tanah, itu yang paling khusyuk.
Karena khusyuk itu artinya menghinakan diri, ya, menundukkan diri kita di hadapan Allah. Dan ketundukan yang sesungguh itu, kalau kening yang dimuliakan ini kita taruh di atas tanah. Makanya dulu orang di kampung pebo tekana ayah ambo, kalau di sawah semayang pebo tu dati pematang sawah saja pebo. Ya, sujud dati pematang, tak pakai sajadah lah. Ya, nikmat malah sujud. Ada yang dati batu saya pak. Ya dah. Semayang tapi tang air pak. Tu dati batu saja pak. Kaniang kati batu tu. Jadi memang tak perlu bawa sajadah tabah-tabah lah pebo kamar saji tu. Bahkan kalau bisa di atas lantai yang tak pakai karpet itu salat. Itu. Karena diceritakan Nabi dan sahabat itu salatnya di atas tanah saja. Itu karena banyak ada orang yang meludah di masjid. Ya. Kata Nabi, ya, kalau meludah di masjid itu cukup timbun saja. Gitu ya. Tapi sekarang kan kayak begini meludah kan, nanti cakap pengurus ke Pak meludah di karpet tu. Kalau ditanya hukum, bolehkah meludah di masjid? Boleh. Hukumnya boleh. Cuma masjid dulu dah cukup ini lah. Kalau dia kini meludah-ludah Pak di masjid ko. Ya, tangkai pengurus ko Pak. Ya dah. Cuma kondisi zaman dulu bisa orang meludah di masjid. Itu. Pada zaman sekarang tidak bisa lagi. Baik. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis ya masih dari Anas bin Malik ya. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah akan terjadi kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan fisik masjid mereka. Tanda kiamat, Pak. Kapan kiamat akan terjadi? Kata Nabi, bila manusia sudah berbangga-bangga dengan fisik masjid mereka. Ada ambil masjid kuadang, kubahnya dari ameh, ya dah, dinding berlapiskan macam-macam. Sehingga kini ko pebo orang pergi datang ke masjid bukan pergi beribadah leh, pergi mencari kehebatan fisik masjid. Makanya Nabi larang tu, jangan kalian mengunjungi masjid, sengaja mengunjungi masjid, kecuali hanya boleh 3 masjid yang sengaja dikunjungi. Haram, Nabawi, Aqsa. Lain daripada 3 yang masjid ini, kata Nabi, jangan pernah kalian mengunjunginya. Dalam pengertian untuk berkunjung saya ke situnya tak boleh. 3 yang cuman boleh. Haram, Nabawi, Aqsa. Kadang awakku capek kagum. Dulu dibangun masjid Pasir Pangarayan. Ya nak. Oh lah bau-bau lah bersama-sama kat situ Pak. Pergi kat situ tak pergi beribadah, lo pergi mencari kemegahan masjidnya. Tu dibangunlah masjid Tapi Lawit, masjid nama itu. Di Terapuang. Dah. Oh lah rami lo kat situ Pak. Ya tak. Tak boleh tu pergi. Kini di Jawa Barat dibuatlah masjid Al-Jabbar ya. Memang betul tanda kiamat tu pergi. Bila manusia sudah berbangga dengan fisik masjid dan tidak lagi ya serius mengisi masjid. Maka kini masjid itu perlu dibangun hebat-hebat, megah-megah, tapi isinya tidak ada. Orang hanya kagum dengan masjid dulu di Depok ya, Masjid Kubah Hamir lah namanya. Oh lah pi sama-sama lah pi berkunjung ke situ pe. Ambo heran dibuat dia kelak name sekian kilo di puncak masjid, gunanya pe. Gunanya apa? Tidak ada, selain hanya kemegahan, selain hanya kebanggaan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Akan jauh lebih baik emas itu turunkan, jual, kasih ke anak yatim, sekolahkan anak yatim, masukkan ke pesantrennya. Jadi ulama anak yatim itu besok dengan nameh di puncak Gubah tu. Lebih hebat daripada mendarat nameh di puncak Gubah tu. Memang kini ko orang sibuk membangun masjid. Tak pernah sibuk membangun isinya. Yang mau dewa kini ko awiri. Alhamdulillah lagi ramai je Pak. Biasanya apa-apa gak berampai orang, ibu-ibu gak 5 orang. Ya. Padahal masjid dibangun capek. Ya. Dulu bangun masjid ko Pak tak sampai 2 tahun lah Pak, tagak masjid ko leh. Isinya itu tak pernah kita pikirkan tu Pak. Ya. Makanya saya tu sering
berkata ke pengurus-pengurus masjid, apa salahnya duit atau infak jamaah, infak masjid itu dipakai menyekolahkan anak-anak yatim. Kita cari anak yatim di sekitar kita yang pintar, yang memang punya bakat untuk belajar agama, menghafal Quran, serahkan dia ke pesantren pakai duit masjid ini. Panggil maknya, panggilnya, ang lenamu masuk pesantren. Nah, kami sekolahan, yo piti masjid gua. Kalau ingin sekolah ke Timur Tengah besok kami sekolahkan sampai tamat, tapi pulang besok jadi imam di masjid gua, jadi guru di masjid gua, ajar kami, ajar anak-anak di situ. Kalau setiap masjid membek boleh duduk, Pak, Masya Allah. Baralah hebatnya umat kau 10-20 tahun ke depan, Pak. Sayang awak ndak berlomba je fisik masjid. Tengok sabanta bongkar panjang saya, Pak. Ya. Celah perhatian, Pak, keraju pengurus masjid itu, Pak. Bongkar WC, bongkar kubah, bongkar iko. Selalu sibuk dengan fisik-fisik saja. Merasa rugi kalau masjid aku kurang rajak daripada masjid orang. Padahal Allah tidak menilai bentuk masjid. Masjid Nabawi itu dulu ceritanya itu hanya tiang-tiang dari pohon korma, atasnya pelepah korma, lantainya pasir, tapi penghuninya Masya Allah. Subuh itu Masya Allah basasa, Pak. Makanya kata Nabi, ciri-ciri kiamat itu kalau manusia sudah berbangga-bangga dengan masjidnya, dengan fisiknya, tidak lagi bersungguh-sungguh dalam mengisinya. Ada awak kini kot lah, Pak, yang mendengar ceramah, ya, lapuk-lapuk ya, Pak. Aku tak yakin apa isi komplek kau ni lapuk-lapuk saja. Ya, pasti banyak yang taguk-taguk di rumah kini tu. Tidak ada kita ini Bapak Ibu ya merasa bertanggung jawab memakmurkannya, tapi kita ini berbangga dengan fisiknya terus. Hingga kini kok masjid jadi objek wisata, tidak jadi tampik ibadah, lebih jadi objek wisata. Ada masjid mewah dibangun jadi objek wisata langsung. Bahkan tren lo kini masjid ko tunjuk tampik menikah saya. Ada yang menikah di masjid ko dah pernah ke masjid lo? Pergi menikah saya ke masjidnya, Pak. Anda? Baralah laku umat kini masalahnya Bapak Ibu ya. Ya, dulu Masjid Nabawi itu sangat sederhana, tapi ya aktivitas di dalamnya Masya Allah. Makanya kata Nabi begitu, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berbangga-bangga dengan fisik masjid mereka. Dan itulah nampak kini, ya, orang kini menghabiskan dana ratusan juta hanya untuk urusan ya, yang sifatnya yang kancu, ya, tapi membangun isi, nah, itu jarang-jarang orang berpikir kini itu, Pak Ibu. Nah, apa salahnya begini, Pak? Guru-guru mengaji kok, Pak, diberikan insentif yang besar oleh masjid, sehingga nyoba semangat lo mengajar anak-anak kok. Bayangkan Pak Ibu, guru mengaji tiap hari maja anak mengaji 500 sebulannya, Pak Ibu. Itulah tinggi tu, Pak. Ada yang 300 sebulannya. Bagaimana membangun agama dengan begitu caranya tu, Pak Ibu tu. Tapi kalau untuk membongkar masjid ratusan juta, tidak keberatan pengurus lah, Pak Ibu. Memberi honor guru mengaji 500.000 rasanya gadang kecik pengurus tu, Pak Ibu. Itulah yang anehnya, Bapak Ibu. Padahal kok mati mendadak sih, kok sado kini kok tutup masjid ni, untuk oleh mati cik-cik kok. Ya, Pak. Kok sekali mati sih kok, Pak, kok nanti tipu kini kok lapuk-lapuk kok. Ya kan? Allah tutup masjid ke mah. Saya kamu ni lah. Dah awak siapkan engkau menggantikan awak lah. Ya. Untung oleh cik-cik mati ke, ganti-ganti.
Layaman juga, mati cik masih ada pun ni masjid oleh Pak. Kenapa kita ndak dalam bahasa kasarnya, kenapa ndak jor-joran awak untuk membangun yang akan menghuninya kuah? Maka keluarkanlah dana besar untuk itu, Bapak Ibu. Itu umat Nasrani itu, Bapak Ibu, ya Kristen itu, gereja-gereja mereka di Eropa tuh ndak ada yang megah-megah, Pak. Kata ada yang satu-satu yang megah, tapi tidak seperti kita, masjid kita. Gereja di orang-orang yang Kristen itu biasa aja, Bapak Ibu. Tapi duit yang terkumpul jamaah itu untuk misi. Ustadz mereka atau pendeta mereka tuh dikirim ke tempat-tempat terpencil, tapi dibiayai dengan biaya besar. Anak istrinya dijamin, kehidupannya mewah, sehingga kalau pai berdakwah tuh datakana pulang dia nyo habiskan usianya, tenagonya untuk sampai berdakwah di itu. Makanya misionaris Kristen tuh Ibu hebat-hebat, sukses mereka berdakwah Ibu. Kenapa? Backing dana gereja tuh besar. Awak ndak ustaz pai ka mentawai ceramah pai berdakwah, piti awak ya membawa ti awak aja orang rumah ke dipikir belanjonya, ya kan, anak ke dipikir jo 3 hari di mentawai itu pulang leh. Mana dakwah ka sukses itu tuh Pak. Kenapa ndak infak masjid yang terkumpul kita kirim ustaz kita ke mentawai itu? Selama 2 tahun biayai, keluarga yang tinggal biayai dengan duit masjid. Kenapa kita umat Islam ndak berpikir begitu, Bapak Ibu? Tapi sayang kita baru sibuk membangun masjid, dan untuk fisik masjid itu miliaran. Saya tahu Pak, untuk masjid Al-Jabbar itu bara triliun Pak. Yang di Jawa Barat tuh, yang dibangun gubernur tuh, entah berapa triliun tuh Pak. Lalu kemudian hanya untuk jadi tontonan, untuk bawa selfie sama-sama di situ. Sama yang masjid Pasir Pangaret itu, sama yang masjid Terapuang di pesisir, kan sama juga tuh perangainya tuh, ya. Sama yang masjid Kubah Mas di Depok tuh, sama tuh. Pakai selfie orang banyak sudah pakai ibadah loh, pakai foto. Itu diupload di medsos. Lalu Masjid Al-Hakim mula-mula kan foto-foto saya banyak situ. Ya, Masjid Al-Hakim itu Pak. Jadi memang begitulah kata Nabi, kiamat akan terjadi sudah, ya, tidak akan terjadi hingga manusia sudah berbangga-bangga dengan fisik masjid mereka. Maka kita di masjid awakku cobalah berpikir tentang membangun, ya, isinya Bapak Ibu. Membangun fisiknya sudah hebat sudah. Membangun isinya deh. Anak-anak awak dididik agamanya dengan baik di siku. Bah guru-guru mengaji wak sejahtera lo nyomaja anak-anak di siku. Ya toh. Bah menarik jamaah rami kamari. Bahkan biro paralu kok yang datang ke masjid kok Ibu diagi sembako bagai kan saya do Ibu. Kok leka rami orang kalau dapat sembako pulang ke rami bego do. Ya Pak. Ya kadang-kadang manusia kok Pak nyo dak nampak untung jauh dia lah Pak, yang nampak untung dake. Kok kadikecen serugo pahalo dan nampak dia lo. Tapi kalau kadikecen sembako nampaknya tunggu. Tiba bego do mah. Ya Pak. Ya kadang-kadang harus mulai dulu orang awam kok Ibu nya. Makanya dulu Ibu sama Nabi berdakwah apa caranya Ibu, orang miskin bagi bantuan. Budak-budak dimerdekakan. Ya, diagi zakat. Itu semacam sogokkan lah tuh Ibu tuh. Jadi sedekah dan zakat ke orang miskin itu semacam cogokkan tuh, supaya tertarik hatinya dalam Islam. Itu makanya mu'alaf tuh dia kasih zakat. Zakat untuk mu'alaf tuh sogokkan sebenarnya itu. Dalam tanda kutip ya, bukan menyogoknya, tapi menjinakkan hatinya, diagi materi. Kalau dia rajin salat ya, ada serugo besok. Kayo tu nampak dan boleh aja. Serugo hal kau. Tapi kamu saja ya, beko ada sembako sudah isa. Namu orang tu Pak. Ya enggak. Iyalah, ya kadang-kadang begitu. Kenapa kita tidak berpikir bahwa masjid kok ramai Pak? Ada satu contoh Pak di Jogja, Masjid Jogokarian Pak. Katanya Pak, saya dapat cerita, saya belum pernah ke sana ya.
Katanya Masjid Jogokarian itu, Pak Ibu, itu apapun kegiatan di sana selalu ada makanan. Makan ku yang mana makan yang mengenyangkan, Pak Ibu. Memang ada kadang-kadang orang pergi makan saja ke situ, Pak Ibu. Tak pergi dengan ceramah loh, Pak. Tapi tidak apa-apa, ramai masjid. Itu di Masjid Baitur Rahmah itu, Pak Ibu, iktikaf 10 Ramadan terkena iktikaf situ. Rami tu Pak iktikaf di situ Pak. Yo bana padik masjid tu iktikaf tu Pak. Bakok rami di Baitur Rahmah tu iktikaf Pak. Padahal masjid banyak orang iktikaf Pak. Ada nasi kotak 1000 bungkui setiap subuh nasi kotak situ. Ada orang pergi menjapui nasi kotak saja ke masjid tu, Ibu. Ya tu. Tapi tidak apa-apalah. Yang penting mereka sudah mau datang ke masjid. Masjid ramai. Ya. Dan orang banyak yang begitu. Yang tidak melihat untung jauh, yang nampak hanya untung dekat. Ya tidak apa-apa, kasih untung dekat dulu. Lah tertarik ke masjid, baru ceritakan untung jauh tu, surga dan pahala itu. Tapi yang tidak percaya dengan untung jauh tu, jangan diiming-imingi juga surga pahala tu, kasih saya nasi bungkui, nasi kotak. Percayanya mak, ayo rancak ke masjid macamnya. Ya nak. Kenapa kita tidak berpikir begitu? Supaya kita tidak berbangga dengan bangunan, tapi kita sibuk dengan mengisi orang-orang yang beribadah, yang memakmurkan rumah Allah. Ya, nah, gitu. Jadi, ya, pengurus-pengurus masjid ini sudah harus mengubah paradigma. Bayangkan bahwa piti masjid itu sampai ratusan juta, sampai lah bingung lo pengurus ke dipangalai, tak dong ke dibuka leh. Ya kan? Ya kalau kan buka-buka panjang, sih kok tak dong ke dibuka leh. Kenapa ndak anak-anak yatim tu kita sekolahkan? Cuman hasilnya ndak nampak loh. Kalau periode pengurus sampai tahun ndak nampak hasilnya. Nyo periode nampaknya 20 tahun lebih kurang tu mah. Ya, sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah, per tahun tu Pak, baru nampak hasilnya. Ya. Pengurus ndak dianggap sukses kalau ndak nampak hasilnya loh. Tapi kok nampak berubah masjid kok sukses pengurus, jadi pengurus. Kenapa tidak kita mengubah paradigma itu supaya ya masjid ini tidak lagi kebanggaan pada fisik, tapi kebanggaan pada orang-orang yang beribadah di dalamnya. Ya, itu ya yang diingatkan Nabi kita. Kiamat tidak akan terjadi kecuali manusia telah berbangga-bangga dengan fisik masjid mereka. Nah, lalu hadis berikutnya. Hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasyidil masajid. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kata Ibnu Abbas, Nabi melarang saya, nanti tidak membenarkan saya menghias masjid. Nah, jadi masjid kau jangan dibuat coba ralik Pak, dilarang. Tidak boleh masjid dihias. Kalau ini bukan hiasan namanya ya, ini kaligrafi ini. Yang dihias itu seperti beralik, dipasang janur, dipasang iko ya, seperti pelaminan. Itu tidak boleh. Masjid ya biasa saja. Tidak boleh masjid itu dihias. Ya, dibikin pula ada karate hias tuh. Ya kan, itu tidak boleh di masjid tuh Pak. Ada di kampung-kampung Pak, kalau acara MTQ, ya Pak. Oh, masjid kau lah coba ralik. Ya. Dibuat lo pentas dalam masjid tu, dihias lo sejadi-jadinya. Itu tak boleh tu Pak. Ya. Menghias masjid tak boleh. Membersihkannya disuruh. Memberi wewangiannya disuruh, kayak kita ni, wangi masjid kita ni itu disuruh. Tapi menghiasnya dilarang. Tak boleh menghiasnya. Kau acara-acara MTQ ya cok kau. Ya kan? Gotong royong tu menghiasi masjid kau. Macam aksesoris dipasang di masjid itu. Itu dilarang. Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi tidak membenarkan, tidak membolehkan saya untuk menghias masjid. Kalau masjid bersih benar, masjid wangi benar, tapi masjid dihiasi tidak. Ya, beda dengan gedung-gedung pertemuan. Gedung pertemuan silakan dihias. Ya, kalau masjid tidak boleh dihias. Karena itu aturan rumah Allah begitu. Karena tadi seperti yang dikatakan Nabi,
kemuliaan rumah Allah bukan pada fisiknya, tapi pada penghuninya yang bertakwa. Itu kuncinya. Ya. Lalu hadis berikutnya, uridat alayya, ini hadis dari Anas juga, ya. Hadis Abu Dawud dan At-Tirmizi. Uridat alayya ujura ummati hatal qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, sebuah kebaikan umatku yang sangat berat, ya, sebuah pahala yang sangat besar. Diperlihatkan kepada saya pahala umatku yang sangat besar. Apa itu? Membuang sampah atau kotoran di masjid. Masalah Pak ya? Kata Nabi, ada kebaikan umatku yang sangat besar. Apa itu? Membuang walaupun satu sampah dari masjid. Ya. Jadi kalau nampak karate, plastik, apa ibu dalam masjid, buang. Itu kebaikan yang besar. Ya. Ambo punya guru Pak Ibu, lah pensiun. Ya, umur beliau lah 75 tahun kurang lebih. Beliau tu dosen. Ya, pendidikan beliau S3, doktor. Pernah jadi pejabat, mantan wakil rektor di tahun 90-an ya. Apa amal beliau Pak Ibu? Saya ketemu di Masjid Al-Hakim salat subuh. Jadi saya ceramah subuh di Masjid Al-Hakim itu ketemu beliau. Jadi disiko Pak salat iyo. Lah sekian bulan ambo siko salat Ustaz subuh. Beliau tinggal di Lubuk Lintah. Pai subuhnya ke Al-Hakim. Tiap subuh tu ambo kecek beliau Pak. Kau mau cerita saya ke Ustaz kamu padahal ambo mahasiswa beliau. Ambo disiko kuah bukan dengan ceramah saja, bukan salat saja, ambo melakukan ibadah rutin di situ. Cik beliau kan. Apa ibadah rutin apa tu? Jadi beberapa bulan yang lalu ambo menemui yang punya masjid ko, yang bangun masjid tu. Apa yang apa tu? Yang pemilik apa? Pak Anas ya. Jadi ambo tamu apa tu? Itu ambo mengecek ke beliau, Pak, apa kan bangun masjid ko surang tak? Iyo, cik beliau. Ambo ndak bisa membangun masjid apa, tapi boleh ndak ambo ya beramal di masjid apa aku? Boleh lah Pak, walau tidak lo kecap tu. Apa yang kapak lakukan tu? Izinkan ambo setiap pagi memungut puntung-puntung merokok di masjid tu. Masalah Pak. Dan itulah berbulan-bulan Pak, setiap subuh beliau memunguti puntung rokok di area masjid tu Pak. Jadi kalau ada nanti ibu sembahyang subuh di situ, apa sembahyang subuh nampak apa-apa mengungit puntung rokok, tu doktor tu. Mantan wakil rektor tu Pak. Mengungit puntung rokok sepanjang halaman masjid tu Pak. Tiap subuh. Dan kecik beliau, ambo akan melakukannya selama ambo sehat, selama ambo taluk berjalan sampai ambo mati. Tu beliau begitu. Dan ambo ingin kuat amal ambo sendiri. Jadi kecek beliau setiap pagi Ustaz ndak kurang 200 puntung rokok dapat. Jom beliau tong tu tiap pagi itu pada dapat. Pokoknya setiap pagi itu subuh tu ndak kurang 200 dapat dia beliau. Kan begini Pak Ibu, sado awak punya mata Pak. Orang yang datang ke Masjid Al-Hakim tu pasti nampak banyak puntung rokok di halaman tu, tapi mata beliau yang nampak kebaikannya. Masya-Allah Pak, hidayah tu Pak. Hanya beliau yang menampak kebaikan di puntung rokok tu Pak. Yang lain mencari puntung rokok tu biasa saja Pak. Tapi beliau melihat pahala di situ. Karena kata Nabi, diperlihatkan kepada saya kebaikan umatku yang paling besar, yaitu memungut sampah di masjid. Itu masalah Pak. Makanya ada sebuah cerita, ada hadis sahih Bukhari Ibu ya. Ada seorang wanita yang dulu memungut sampah di Masjid Nabawi. Ya bahasa kasarnya cleaning service lah. Kemudian beberapa hari tidak nampak ibu ni oleh Nabi. Kok ibu yang memungut sampah tidak ada? Tanya ke sahabat, dia beritahu, kata sahabat, innaha matat.
dia sudah meninggal ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, kenapa tidak kau katakan ke saya? Kata sahabat, ya mungkin zaman dulu perempuan tuh kalau mati ibu diurus keluarga saja, disolatkan, dikuburkan, sudah selesai. Orang lain tidak perlu dikasih tahu kalau perempuan mati. Memang begitu dulu perempuan itu. Ya. Karena dikasih tahu juga kan tidak ada juga ya apanya maslahatnya, kecuali hanya sekedar salat saja. Lalu kata Nabi begini, tunjukkan saya kuburannya. Maka dibawa Nabi ke kuburannya. Sampai di kuburan itu Nabi salat di kuburan itu, salat jenazah di kuburan itu, mendoakan perempuan itu. Kata Nabi, kuburan ini perempuan akan diterangi Allah sampai hari kiamat dengan salat saya tadi. Nabi Ibu begitu menghargai orang yang memungut sampah di masjid itu, sampai dia sudah mati, sudah dikuburkan, Nabi datangi kuburannya, Nabi salat di atas kuburan itu. Nah, ini dalilnya boleh salat di atas kuburan, tapi bukan salat yang pakai rukuk sujud, salat jenazah. Saking dimuliakannya oleh Nabi perempuan yang memungut sampah tadi. Kata Nabi, kuburannya akan diterangi Allah dengan salat saya sampai hari kiamat. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada di masjid, di musala sampah, kadang-kadang ibu-ibu kok kan ibu-ibu di sudut-sudut masjid kok sudah menyapu halaman, sapulah halaman masjid kok langsung ya nah? Nampak saruk sapu ya. Oh sabana gadang pahalanya Bapak Ibu. Itu maka kata Nabi begitu, uridat alayya ujuru ummati, diperlihatkan kepada saya pahala umatku yang sangat besar. Apa itu? Al-qazatu minal masjid yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, membuang sampah yang ada di masjid. Maka saya ingat cerita bapak guru dosen saya itu ya, dia setiap pagi memunguti puntung-puntung rokok yang ada di area masjid itu. Nah, itu makanya Bapak Ibu jangan anggap sepele mengangkat itu mungkin sampah, ada apa namanya itu ya, plastik itu di masjid semua. Ya. Kadang-kadang awak Bapak Ibu, ada awakku nampak demo Bapak Ibu. Ya, kotoran malah nyelatak di masjid itu Bapak Ibu. Ya yang tidak baik lah. Ya kan kadang ada orangku sebagian Bapak Ibu, ya kan ada di tangannya menempel sesuatu Pak, nyolo cukian saya ke karpet masjid kok. Hah? Ya ada gitu tuh Pak. Apa salahnya dibersihkan gitu. Ya kalaupun tidak apa, kalau memang datang ini dibersihkan WC gitu. Gitu. Itu kebaikan yang besar. Mengangkat sampah saja udah begitu besar kebaikannya, apalagi membersihkan WC-nya, membersihkan halamannya, membersihkan dalamnya. Gitu. Nah, memang begitu kata Nabi. Ya, jadi ya Bapak Ibu kalau ada kesempatan untuk membersihkan sampah-sampah masjid ya ikutlah, berlomba-lomba lah, pahalanya besar. Kata Nabi begitu. Dulu kan tidak ada kita, zaman dulu ditanam orang untuk membersihkan masjid, dibiayai dulu kan tidak ada Bapak Ibu. Sekarang kan sudah ada masjid-masjid yang punya CS. Ya, sudah banyak masjid-masjid sekarang yang kebersihannya diurus oleh CS. Tapi kita yang punya kesempatan membersihkan masjid, bersihkan. Itu pahalanya besar Bapak, membersihkan masjid itu. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Qatadah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atan. Hadis Bukhari Muslim nih ya. Apabila kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sampai salat 2 rakaat. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi ibu kalau masuk masjid, kapan saja masuk masjid, maka jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Itu aturannya, adabnya begitu. Ya, banyak ya ketentuan dari hadis ini Bapak Ibu. 1. Bapak Ibu kalau masuk masjid disuruh salat ya. Kan disuruh salat namanya itu. Jangan duduk kecuali salat, kan salat namanya itu. Salat ini apa syaratnya? Suci ya. Maka ketika Bapak Ibu masuk masjid disuruh salat,
Artinya jangan masuk masjid tidak dalam keadaan suci. Itu artinya itu. Karena hanya orang suci yang boleh salat. Itu artinya masuk masjid tidak boleh dalam keadaan tidak suci. Ya, harus berwudu. Itu kenapa Bapak Ibu saya termasuk orang yang tidak setuju akad nikah di masjid. Saya termasuk tidak setuju. Kenapa? Banyak ketentuan yang dilanggar nanti itu. Satu, kata Nabi kalau kamu masuk masjid salat 2 rakaat. Saya tidak melihat tuh Pak, dalam acara akad nikah tuh yang masuk masjid itu semayang 2 rakaat. Yang akan menikah pun tidak semayang je nyala. Ya nyala badak bagaimana? Ya nak. Padahal perintah Nabi kalau masuk masjid salat 2 rakaat. Ini semua yang hadir itu hampir semua tidak ada yang salat sunat. Seperti masuk gedung biasa saja. Kan tidak beradab namanya tuh Pak. Ya. 2, kalau salat kan suci kan? Saya tidak yakin tuh Pak, semua tamu yang masuk masjid menghadiri acara nikah tuh dia berwuduk tuh. Apalagi ibu-ibu lah make up, wuduk aja leh. Dari pagi make up leh mah. Tak mungkin nak tekan tuik lah tu. Ya. Harusnya masuk masjid ke suci tu. Wuduk baru masuk masjid. Tu makanya diceritakan Nabi itu kalau berangkat ke masjid selalu berwuduk di rumahnya. Tak ada Nabi berwuduk di masjid. Di rumahnya Nabi berwuduk tu. Sehingga masuk masjid tu Nabi langsung salat sunat. Saya tak yakin tu semua yang masuk masjid yang ikut acara akad nikah itu dia berwuduk itu. 3, tidak berwuduk saja tidak boleh masuk masjid, apalagi haid yang jelas-jelas junub. Siapa yang bisa menjamin semua perempuan yang hadir itu ada yang semuanya suci itu? Mungkin ada yang junub, yang haid. Makanya Pak, kalau ada orang minta izin Pak, acara akad nikah di masjid, bikin ketentuan. 1, semua yang masuk masjid salat 2 rakaat. 2, semua yang masuk masjid harus berwuduk. 3, tak boleh yang haid masuk masjid. Kalau yang haid di luar, tak boleh masuk. Dan yang keempat, tak boleh berfoto sama-sama bergabung laki perempuan. Kau sudah akad nikah aku Pak, lah apa foto sama-sama lah Pak, lah berakik-dakik laki-laki padusi Pak, tak mahram. Awak Bapak Ibu di masjid kan mau dikau pisahnya Pak. Kan dipisah di masjid ke kau. Tu mengapa foto sama-sama dakik-dakik ibu laki-laki padusi nak mahramnya lah. Kan mengotori masjid tu Pak. Tambah lo Pak, sudah akad nikah tu pasang cincin dah. Cincin itu untuk laki-laki ame itu haram. Masang dan haram di masjid Pak. Tak bahaya banyak Pak tu. Tu makanya tak perlu lo menikah kau di masjid ya Pak Ibu. Tak perlu lah. Tak ka sakinah lo gara-gara menikah di masjid ko lo Pak Ibu, jaminannya lo. Dah ada hubungan di masjid ko lo. Masjid tempat salat. Tak ada Nabi tak pernah menikah di masjid. Anak-anak Nabi tak ada menikah di masjid. Sahabat tak ada menikah di masjid. Menikah di rumah saja. Bahkan menikah tu bisa tepi jalan tu. Ambo bersebut dan buat anak laki-laki dari saleh nampak dan bo eloknya. Sebut di pasar dan bo tu mau panggil saja. Ang mau menikah yo anak ambo, kau fotonya. Oh lain Pak, yang pagi saksi leh. Pernikahan tapi jalan tu Pak. Tu mau bawa pulang leh, dah nikah tu. Ya, saya nikahkan engkau, saya terima menikahi anak apa lah, selesai bawa pulang leh. Sah-sah aja saksi pulang leh. Ibu rumah bertanya anak gadis yang usia kau ya, laki kau macam. Lah selesai tu Pak. Boleh. Tak perlu lu di masjid kalau kau. Iko kan dek latah. Nampak artis menikah di masjid, tu nikah di masjid awak. Kau kan menikah di masjid kan baru loh Pak, sejak ada media sosial kok. Apa masjid ni kalau Pak? Tak kan? Tak ada. Di rumah saja Pak. Langgang saya pernikahan tak dulu. Sakinah aja ya kan? Tak dulu buat masjid dulu. Kok kayo ya menikah di masjid, bikin aturan. Salat sunat, berwuduk, tak boleh junub dan jangan bercampur laki perempuan.
Apalagi dulu di masjid kau Pak akad nikah basuliang-suliang loh, basalung-salung lagi Pak. Enggak boleh tuh Pak. Di gedung cubolah. Tapi di masjid jangan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi al-mizmar min ya aswatis syayatin. Seruling itu adalah suara setan. Kan ada tuh Pak. Sebelum akad nikah aku ada dulu acara apa nama tuh mengharu biru tuh. Ini dibunyiin seruling tuh Pak. Tuh sungkem namanya. Itu kan lata ya tuh. Ya itulah. Nah kata Nabi begitu, kalau masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Tapi ini Bapak Ibu, ini kata Nabi tidak ada salat sunat disebutkan, jangan duduk. Makanya Bapak Ibu kalau masuk masjid misalnya orang lah sudah azan, indah waktu tinggal samini leh, kena tak kajar salat sunat lah tu, jangan duduk. Perintah Nabi begitu, jangan duduk, berdiri saja, berdiri, tunggu ikaman. Bapak Ibu salat subuh itu atau salat wajib lah masuk je pahala tahiyatul masjid di situ nanti tu. Ya. Karena poinnya pada jangan duduk. Kecuali salat 2 rakaat wajib atau sunat terserah. Ya, tidak ada disebutkan salat sunatnya. Wajib bisa jadi. Yang poinnya jangan pernah duduk masuk masjid kecuali salat 2 rakaat. Apakah wajib apakah sunat terserah. Makanya tidak ada salat sunat tahiyatul masjid itu. Tidak ada. Nabi tidak pernah magi nama tahiyatul masjid, tak ada. Kata Nabi hanya begitu, kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Cuma karena salat terkait dengan masuk masjid, dikasih nama lah para ulama ngasih nama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menghormati masjid, tapi Nabi tidak ada kasih nama. Bunyi hadis cuma segini. Bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat, gitu saja kata Nabi. Yang wajib bisa aja, yang sunat bisa aja. Begitu Pak. Ya. Ya makanya ya Bapak Ibu kalau neng kabar alik besok di masa yang neng akad nikah di masjid itu, tolong sampaikan ke keluarga sanak yang hadir. Berwuduk dulu ya. Salat sunat nanti ya. Bawa mukenah, atau ada mukenah situ, alhamdulillah lah. Yang haid tidak usah masuk ya. Kalau tidak nanti siapa yang menanggung dosa Bapak Ibu tu? Termasuk apa pengurus gitu Pak. Ya, karena dia memberi izin tuh. Gitu. Jadi itu aturannya Ibu ya tentang di masjid. Ini ya, tapi ada beberapa tambahan hadis lagi tentang adab di masjid. Ada pertanyaan dulu Ibu di sini. Nah ya. Nah, hadis dari Jabir, hadis Bukhari Muslim juga kata Nabi, man akala sauman au basalan falyatazilna au qala falyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, janganlah datang ke masjid, hendaklah dia duduk di rumahnya saja. Ini adabnya juga nih Pak. Ya Pak, kalau makan bawang putih, bawang merah, kata Nabi, jangan usah ke masjid, di rumah sajalah. Ya. Ini bukan berarti begini. Oh, kalau awak Anda ingin ke masjid, makan bawang, enggak ada ke masjid lah. Enggak betul maksudnya itu. Bapak Ibu kalau datang ke masjid jangan memakan sesuatu yang aromanya tidak sedap. Enggak boleh. Baik ke masjid, sebelum ke masjid makan durian dulu. Patai, jariang. Kalau Bapak Ibu sudah makan jariang, jangan pergi ke masjid, gosok gigi dulu. Kadang-kadang ada sebagian orang ke Pak, Masya Allah, apalagi subuh, ya, malam lah makan jariang. Subuh kok tak lu gosok gigi lo Pak. Pergi ke masjid tak kaki-kaki. Tiba di masjid angok lah sasak lah, hambui si angok itu Pak. Allah ilah. Ya dah. Kayaknya sasangok Ibu. Sasangok tu jangan mampu dah kayak awak. Ya. Gigi nak gosok lah. Ini makan jariang. Oh lah menggulung-gulung pari rasanya pe. Ya nak. Takbirnya kancang lah ambunya. Allahu Akbar. Ya kan?
Sami Allahu liman hamidah. Ya Pak. Tasbih aja dulu. Subhana rabbiyal a'la. Ya Pak. Anda sadar diri dah Pak. Anguk berbangun tu Pak. Ya. Itu makanya kata Nabi, laula an asukka ala ummati, ya, la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Kalaulah tidak membebani umatku, saya wajibkan menggosok gigi setiap salat. Begitulah kata Nabi. Setiap salat disuruh Nabi gosok gigi. Setiap pai kamar saji itu gosok gigi. Jangan makan makanan yang aroma tidak sedap dulu. Jadi kok musim durian besok ibu jangan makan durian, pai kamar sudah pulang masih makan durian. Ya. Ya silakan. Marokok. Ya jangan Marokok tu pai kamar situ kan buang-buang dekat orang tu anguk babawun tu Marokok tu mah. Jangan Pak. Samonya tu. Jangan aroma tak sedap itu kok gosok gigi. Kau nak makan sesuatu dulu yang bisa mengurangi aromanya. Ya. Apa cubalah tagak sembayang dah ke orang yang nanguknya kancang bawun tu dak. Gelisah Pak ya. Hilang khusyuknya tu Pak. Ya. Ada yang makan durian Pak sandau ke je Pak dak ke awak. Ya. Ya makanya tadi tu makanya pai kamar saji tu diganti baju bagai kan Allah sebut gitu ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, ganti bajumu kalau ke masjid pakai baju yang wangi, yang baik, yang indah. Jangan baju berkeringit-keringit, jangan katiak basah saya dibawa. Beko katiak basah baju tu beko di kampang lo dekat orang sujud tu beko. Tak banguk bangun kurang beko tu mah. Nah tu makanya diatur rapi. Ya, supaya tak jadi masalah buat ibadah aku dekat orang. Adab ke masjid begitu beko ya. Begitu adabnya. Terakhir Ibu ya, saya bacakan hadis terakhir ini penting nih. Innal musalli yunaji rabba falyanzur bima yunaji bihi fala yajhar ba'dakum ala ba'din bil Quran. Kalau ada temanmu di masjid sedang beribadah, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya kata Allah di rumahnya. Ini di rumah Allah kita sedang bertemu Tuhan, sedang berdialog dengan Tuhan. Kalau kamu sedang baca Quran, maka jangan keraskan Quranmu di dekat orang yang sedang salat itu. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedang ibadah salat sunat, jangan baca Quran dakeknya tu kancang, lunakkan suara awak. Jangan berzikir kancang dakeknya, lunakkan suara awak. Tak boleh ibadah kita mengganggu orang. Ibadah kita saja tak boleh mengganggu orang, apalagi tak beribadah. Kadang kawan sedang sembahyang, sedang berzikir, awak mau kare galak-galak, tu tak beradab nama tu Pak. Tak beradab nama tu. Kalau kamu tak keluar, orang beribadah, awak mau tak boleh. Baca Quran saja dekat orang salat tu tak boleh. Nabi larang, jangan keraskan bacaan Quran. Ada di beberapa masjid Pak, sudah assalamualaikum kok Pak, ya kan? Kau masjid ada masjid tapi jalan, orang banyak singgah sembahyang di situ. Sudah assalamualaikum ambil mic kancang-kancang tu Pak. Berzikir. Ya kan, baca tahlil. Tentu orang yang sembahyang dan menyempurnakan salat lah kehilangan fokus. Ada yang dibaca oleh. Kalau ada orang berjamaah baru tu kan payahnya mengimbangi suara mic tu begitu Pak. Itu tak boleh tu Pak. Tak beradab begitu namanya di rumah Allah itu. Ya. Itu ada banyak ketentuan ya tentang hadis-hadis ini. Tentang masjid ini, tapi begitulah ya di antara hadis-hadis yang mengatur persoalan masjid ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita, terutama ini Pak Pengurus ya, agar masjid ini dikelola sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.